Bab 2031. Melihat foto itu, Charlie tidak bisa membantu tetapi kembali ke malam bersalju di Kyoto beberapa hari yang lalu. Di bawah salju tebal itulah dia menyelamatkan Nanako, dan juga menyelamatkan si Fei dan Xiu dengan tangan. Memikirkan hal ini, dia mendesah dalam hatinya dan menjawab Nanako, "Terima kasih," dan juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Charlie tidak menanggapi apa yang dikatakan Nanako tentang salju di Kyoto. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak terlalu banyak berkomunikasi secara emosional dengan Nanako. Pada awalnya, dia merasa bahwa dia seharusnya tidak terjebak oleh luka yang dibawa Osue selama hidupnya, jadi dia ingin menyembuhkannya. Sekarang, dia telah pulih dan dia menyelamatkan hidupnya. Masuk akal bahwa dia telah sepenuhnya membebaskannya. Jika melibatkan terlalu banyak, saya khawatir hal itu tidak mungkin dilakukan. Charlie sendiri tahu bahwa wanita yang menyukainya mungkin tidak bisa menjelaskan kepada mereka, begitu pula Nanako. Oleh karena itu, menjaga jarak dengan tepat dianggap bertanggung jawab padanya. Nanako memang gadis yang berbakat. Dari jawaban Charlie, dia bisa melihat pikiran batinnya. Oleh karena itu, dia menjawab Charlie, "Guru pasti menghabiskan musim perayaan dengan keluarganya sekarang, dan aku tidak akan mengganggumu. Semoga liburanmu menyenangkan lagi." Setelah membalas kalimat ini, hatinya sangat sedih. Dia tahu bahwa hari ini adalah hari libur tradisional Tiongkok dan hari libur paling penting dalam setahun, jadi dia mengirimkan berkah WeChat kepada Charlie. Pada saat yang sama, kebetulan dia menemani ayahnya ke Kyoto untuk pelatihan selama 2 hari terakhir. Kebetulan ada hujan salju lebat di Kyoto malam ini, dan dia langsung teringat malam ketika Charlie adalah dewa perang. Memikirkan malam itu, dia semakin merindukannya. Oleh karena itu, ia pun memanfaatkan kesempatan berkah tahun baru untuk berbagi hujan salju lebat di Kyoto bersamanya. Tanpa diduga, dia bahkan tidak menanggapi dengan setengah kata. Meski hatinya sangat kecewa, Nanako masih bisa mengerti. Dia tahu bahwa Charlie punya istri, dan bahkan jika dia menyukainya lagi, dia masih harus menjaga jarak darinya. Jadi, dia meletakkan ponselnya dan duduk sendirian di tangga kayu di tepi halaman, menatap salju yang turun. Takehiko Ito, yang kakinya diamputasi, sekarang memanipulasi kursi roda listrik, perlahan mendekat. Suara kursi roda bahkan tidak mengganggu Nanako. Itu hanya karena, pada saat ini, semua perhatian di benaknya bukan pada matanya dan segala sesuatu di sekitarnya, tetapi pada Charlie yang jauh. Melihat putrinya menatap salju dengan linglung, Ito menghela nafas. "Putriku, bagaimana mungkin aku tidak mengerti?" Takehiko telah lama melihat bahwa putrinya memiliki kesetiaan kepada Charlie dan selalu memikirkannya. Melihatnya seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Jadi, dia terbatuk dan berteriak, "Nanako!" Baru kemudian Nanako pulih, dan berkata dengan malu-malu, "Ayah, mengapa kamu keluar?" Takehiko Ito tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tidak datang untuk waktu yang lama, jadi aku keluar untuk menemuimu." Nanako buru-buru berkata, "Kalau begitu ayo kita kembali, di luar cukup dingin." "Tidak masalah." Ito berkata sambil tersenyum, "Nanako, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu paksa, apalagi mendesak, memintanya." Nanako buru-buru menyembunyikan, "Ayah, apa yang kamu bicarakan, kenapa aku tidak bisa mengerti?" Takehiko tersenyum dan berkata, "Charlie adalah orang baik, dan yang jarang adalah dia juga sangat mampu. Orang seperti itu layak menunggu beberapa tahun lagi." Nanako langsung tersipu. Bab 2032. Namun, dia tidak segera menyangkalnya, juga tidak lari di tempat. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di depannya dan membungkuk dalam-dalam, "Ayahku, aku mengerti." Ito Takehiko tersenyum dengan nyaman dan berkata, "Saya sudah tua, dan saya tidak tahan dengan angin dingin. Aku akan kembali untuk istirahat dulu, dan kamu harus tidur lebih awal." Nanako buru-buru berkata, "Ayahku, biarkan aku mengantarmu." Ito Takehiko melambaikan tangannya, "Tidak, kamu suka bermeditasi, hanya bermeditasi sebentar." Bagaimanapun, dia mengendalikan kursi roda listrik, berputar setengah lingkaran di tempat, dan kembali ke kamarnya perlahan. Nanako memperhatikan punggung ayahnya menghilang di ujung koridor, merasa wajahnya masih panas, jadi dia dengan lembut menutupi salju tebal dengan tangannya, dan kemudian dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Tangan yang dingin membuat suhu pipinya turun drastis, dan hati Nanako perlahan-lahan menjadi tenang.
Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya lagi dan menulis kata yang indah di atas salju dengan jari-jarinya. Kata ini adalah nama Charlie. Setelah itu, dia menopang dagunya dengan tangannya dan menyaksikan kepingan salju jatuh pada kata satu persatu hingga menjadi semakin kabur dan akhirnya menghilang. Pada saat ini, dia perlahan berdiri dan kembali ke kamarnya. Pada waktu bersamaan, Osaka, Jepang hanya berjarak puluhan kilometer dari Kyoto. Seorang wanita berlengan satu, dipimpin oleh beberapa tentara pasukan bela diri Jepang, datang ke stasiun pasukan bela diri di Osaka. Wanita berlengan satu ini bermarga Hi, putri dari keluarga Hi dari 4 keluarga besar seni bela diri kuno di Tiongkok. Dia adalah ibu kandung Ruoli, Roma. Karena perbedaan waktu di Jepang 1 jam lebih awal daripada di Cina, sekarang sudah jam 10 malam di Osaka saat ini. Di bawah kepemimpinan para prajurit, Roma akhirnya memasuki pos pasukan pertahanan diri setelah melewati pemeriksaan keamanan yang ketat. Setelah itu, tentara membawanya dari sebuah gedung dengan lift berkecepatan tinggi sampai ke bawah. Lift berkecepatan tinggi berhenti di kedalaman 50 meter di bawah tanah. Inilah 3 pangkalan bawah tanah pertahanan Osaka Self-Defense Force. 3 perlindungan untuk penggunaan sipil adalah tahan air, tahan debu dan tahan jatuh. 3 pertahanan militer mengacu pada pencegahan senjata nuklir, biologi, dan kimia. Oleh karena itu, 3 pangkalan pertahanan ini adalah area yang dijaga paling ketat dari pasukan bela diri di Osaka. Sekarang, pangkalan 3 pertahanan ini digunakan untuk tujuan lain. Lebih dari 50 tuan dari keluarga Su, termasuk Ruoli, ditahan di sini. Pertahanan yang kuat di sini dapat secara efektif mencegah mereka melarikan diri. Setelah Roma dibawa masuk, dia langsung diatur ke dalam ruangan tertutup. Pintu besi ruangan ini setebal 20 cm, jauh lebih kuat dari lemari besi tepian. Setelah dia duduk di kamar, seorang tentara Jepang mengingatkannya dengan suara rendah, "Orang-orang akan segera datang, kamu hanya punya waktu 5 menit." Roma mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan serius, "Terima kasih." Prajurit itu tidak berkata apa-apa, berbalik dan meninggalkan ruangan. Semenit kemudian, seorang wanita muda dengan belenggu logam di tangan dan kakinya masuk di bawah kepemimpinan kedua tentara itu. Wanita muda ini memiliki ekspresi muram, dan matanya penuh dingin. Namun, setelah dia memasuki ruangan, mata dingin itu langsung menatap karena terkejut, dan kemudian 2 baris air mata mengalir. Dia memandang Roma, yang juga menangis diam-diam di depannya, dan berteriak dengan suara tercekat, "Bu!" Roma berjalan 2 langkah dengan cepat, memeluknya dengan 1 tangan, sambil dengan lembut membelai bagian belakang kepalanya, sambil dengan penuh kasih berkata, "Ruoli, kamu telah menderita." Bab 2033. Ruoli memeluk erat pinggang Roma dan bertanya dengan penuh semangat, "Bu, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana Anda bisa masuk?" Orang Roma melihat tentara Jepang telah mundur, dan berkata, "Ruoli, ayahmu memintaku untuk datang." "Ayah?" Ruoli bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana kabar ayah sekarang? Apakah dia sudah kembali ke Cina?" "Tidak ada bahaya, kan?" Roma menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Dia telah kembali ke Eastcliff dengan selamat." Ruoli hanya menghela nafas lega dan bergumam, "Ayah baik-baik saja." Roma berkata, "Jika Ruoli, ayahmu awalnya ingin datang ke Jepang untuk menyelamatkanmu secara pribadi, tetapi dia sekarang menjadi subjek pengawasan ketat oleh Departemen Keamanan Nasional Jepang, jadi tidak nyaman untuk datang ke Jepang lagi dalam waktu singkat, jadi dia membiarkanku bertemu denganmu." Ruoli sangat bingung dan bertanya, "Bu, pasukan bela diri membuatku begitu ketat, bagaimana kamu bisa masuk? Mengapa mereka membiarkanmu masuk?" Roma berkata, "Pihak berwenang Jepang memang telah mencapai tingkat kendali tertinggi atas Anda, dan ayah Anda telah menanyakan tentang hal itu. Mereka berharap untuk menghukum Anda dan beberapa pelaku utama sampai mati. Untuk menyelamatkanmu, ayahmu menghabiskan banyak uang untuk pasukan bela diri. Petugas tingkat tinggi memiliki hubungan yang baik dan siap untuk menyelamatkan Anda. Bantu aku?" Ruoli berseru, dan bertanya, bagaimana ini mungkin? Pasukan bela diri Jepang menjaga saya dengan sangat ketat sekarang, dan ada puluhan ribu pasukan bela diri di darat. Prajurit, bagaimana Anda bisa menyelamatkan saya dari sini? Roma menjelaskan, meskipun Anda saat ini ditahan oleh pasukan bela diri Jepang,
pasukan bela diri tidak dapat mewakili pengadilan Jepang, jadi Anda masih harus diadili oleh pengadilan Jepang, dan menurut hukum Jepang, Anda harus diantar kembali ke tempat kasus itu dilakukan. Pengadilan menerima persidangan. Ruoli bertanya dengan tergesa-gesa, kalau begitu kita akan diantar ke Tokyo untuk diadili? Iya. Roma mengangguk dan berkata, pasukan bela diri Jepang akan menggunakan pesawat angkut militer mereka untuk mengirimmu kembali ke Tokyo. Setelah tiba di Tokyo, tim operasi khusus TMPD akan bertanggung jawab untuk pengawalan. Saat itu, ayahmu akan mengatur stand-in di Tokyo, dan dengan bantuan senior dari TMPD, kamu akan diganti. Ruoli tercengang, dan hanya setelah beberapa saat dia bertanya, Bu, bisakah kamu mengubahku dengan begitu megah? Roma memegang tangannya dan berkata dengan serius, jangan khawatir tentang ini, ayahmu sudah mengaturnya. Sebelum kembarannya ditemukan, dia bisa membelikan Anda 12 jam. Pada saat itu, ayahmu akan mengatur perjalananmu dari pelabuhan Tokyo. Tinggalkan Jepang dengan perahu. Dengan itu, Roma meremas tangan Ruoli dan berkata dengan emosi, Ruoli, untuk menyelamatkanmu kali ini, ayahmu menghabiskan hampir 1 miliar yuan untuk membersihkan hubungan antara pasukan bela diri dan TMPD. Jika kamu bisa pulang dengan selamat, dan kamu harus membayar ayahmu dengan baik di masa depan. Mata Ruoli memerah, dan dia mengangguk sambil menangis, dan tersedak, Bu, jangan khawatir, aku akan membalas budi ayahku dengan baik. Roma mengangguk dan berkata, juga, setelah kamu kembali ke Cina kali ini, pihak Jepang pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menangkapmu kembali. Jika mereka tahu bahwa Anda telah kembali, mereka pasti akan mendaftar ke negara kami dan mengekstradisi Anda. Kembali ke Jepang untuk diadili, jadi setelah Anda kembali, Anda harus hidup dengan nama yang berbeda. Anda tidak dapat lagi menggunakan nama ini di masa mendatang. Ruoli buru-buru bertanya, Bu, jika saya tidak bisa lagi dipanggil Woli di masa depan, apa yang harus saya panggil? Bab 2034. Roma berkata, ayahmu berkata, kamu dapat mengambil nama sesukamu, dan dia akan membantumu mendapatkan informasi pendaftaran rumah tangga yang relevan. Ruoli menunjukkan kilasan kegembiraan. Saat dia hendak berbicara, Roma menambahkan, Ruoli, kata ayahmu, kamu tidak dapat terus memiliki nama belakang Su, atau kamu dapat memanggil nama lain selain Ruoli, tetapi kamu tidak dapat menggunakan karakter keluarga Su. Ekspresi kegembiraan Ruoli barusan menjadi sangat pahit. Dia memandang Roma dan bertanya, Bu, ayah masih tidak ingin orang lain tahu siapa saya. Roma berkata dengan ekspresi malu, Ruoli, bagaimanapun juga kamu adalah putri tidak sah ayahmu, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang ini. Selain ayahmu, hanya kakekmu yang tahu tentang hubungan ayahmu dan aku. Leona, jika dia tahu bahwa ayahmu masih memiliki anak di luar nikah sepertimu, dia pasti akan putus dengan ayahmu. Ruoli tersedak dan berkata, Bu, tidak bisakah aku memberitahu orang lain bahwa Zetian Su adalah ayahku sepanjang hidupku? Apakah saya harus menjadi seorang gadis yang tidak memiliki ayah sejak kecil? Mata Roma memerah, dan dia menghela nafas, Ruoli, alasan mengapa ayahmu memiliki masa lalu denganku saat itu sepenuhnya adalah permintaanku sendiri. Dia bahkan tidak tahu keberadaan Anda selama bertahun-tahun, jadi Anda tidak bisa menyalahkannya. Tidak mau mengungkapkan identitas Anda. Terlebih lagi, ayahmu membayar harga yang sangat tinggi untuk menyelamatkanmu kali ini. Bahkan jika dia tidak dapat secara terbuka mengklaim bahwa Anda adalah putrinya, jauh di lubuk hatinya, dia juga sangat mencintaimu. Tidak bisa menyalahkan dia, apakah kamu mengerti? Ruoli menghela nafas ketika dia mendengar ini, mengangguk sedikit, dan berkata dengan serius, Bu, aku tahu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membicarakan masalah ini lagi di masa depan, apalagi menyalahkan ayah di hatiku. Roma meremas tangan Ruoli dengan keras, dan berkata dengan serius, dalam beberapa hari, kamu akan diantar ke Tokyo. Kemudian seseorang akan menghubungi Anda, menggantikan Anda, dan mengirim Anda ke dermaga. Ibu akan menunggumu di rumah. Ruoli buru-buru bertanya, Bu, maukah kamu menungguku di Tokyo? Roma menggelengkan kepalanya dan berkata, ayahmu berkata, begitu kamu berhasil melarikan diri, Jepang pasti akan memeriksa semua orang yang baru saja memasuki negara itu. Saat itu, jika ternyata saya dari Cina dan saya pernah ke Osaka, kejadian itu akan terulang lagi. Saya pergi ke Tokyo sebelumnya, yang berarti saya memberi Departemen Keamanan Dalam Negeri petunjuk lengkap tanpa biaya.
Jadi setelah dia menyuruhku untuk bertemu denganmu, aku segera kembali dari Osaka untuk menghindari meninggalkan petunjuk. Adapun Tokyo, dia akan mengatur agar orang lain bertemu denganmu. Ruoli mengangguk dan berkata, "Oke ibu, saya tahu. Anda menunggu saya kembali dengan damai di Cina." Saat ini, seseorang membuka pintu dan berkata, "Waktu hampir habis." Roma memandang Ruoli dengan enggan, dan berkata, "Ruoli, jaga dirimu beberapa hari ini, ibu akan pergi." Ruoli mengangguk lembut dengan air mata, "Bu, hati-hati, dan juga bantu aku mengucapkan terima kasih kepada ayah." Roma menepuk lengannya dan berbisik, "Tidak ada tingkat keberhasilan 100% dalam segala hal, tetapi Anda harus berjanji kepada ibu dan kembali hidup-hidup." Bab 2035. Ruoli memandang Roma, mengangguk berat, dan berkata dengan air mata berlinang, "Bu, jangan khawatir, aku akan kembali untuk melihatmu hidup-hidup." Roma menyentuh wajahnya dengan satu tangan, dan berkata dengan penuh kasih, "Setelah kamu kembali kali ini, jangan kembali ke rumah Su. Kamu akan tinggal bersama ibumu di rumah nenek untuk sementara waktu, dan menunggu sampai pusat perhatian memudar sebelum kembali." Ruoli bersenandung dan berkata, "Bu, hati-hati." Roma berkata dengan suara rendah, "Jangan ungkapkan masalah penyelamatan Anda kepada siapapun yang ditangkap bersama Anda, karena kali ini hanya Anda yang bisa pergi. Jika Anda memberitahu mereka, jika terjadi kerusuhan, saya khawatir itu akan menimbulkan masalah." Ruoli menghela nafas pelan, "Oke ibu, begitu." Roma mengangguk, lalu pergi dengan enggan. Dan Ruoli juga dibawa kembali ke selnya oleh tentara. Namun, Ruoli saat ini sangat berterima kasih kepada ZNN di dalam hatinya. Meskipun dia hanyalah anak haram, dan ayahnya ZNN tidak bisa mengakui identitasnya, ZNN rela membayar mahal untuk menyelamatkannya. Ini memang jauh di luar ekspektasi Ruoli terhadap ZNN, dan itu juga membuat hatinya terharu. Awalnya, dia siap untuk dihukum mati, tetapi setelah melihat ibunya Roma, dia menyalakan kembali harapan untuk kehidupan masa depan. Waktu East Cliff, jam 10 malam. Keluarga Charlie di depan TV sedang menonton gala festival musim semi di TV. Emosi Claire tampak sedikit gelisah, dan berkata kepada Charlie, "Program yang dipublikasikan di internet mengatakan bahwa nyanyian solo Sarah akan ditayangkan pada jam 10 dan akan segera hadir." Charlie mengangguk, dia tidak bisa membantu tetapi menantikannya. Meskipun dia tahu bahwa Sarah adalah bintang besar, dia belum menonton film dan drama televisi Sarah, juga tidak mendengar lagu-lagu Sarah. Ini terutama terkait dengan kepribadian Charlie. Dia tidak membutuhkan hiburan, jadi tentu saja dia tidak peduli dengan industri hiburan. Namun, secara alami dia sedikit lebih peduli tentang Sarah. Bagaimanapun, ini adalah teman masa kecilnya yang tumbuh bersamanya, dan dia juga tunangan yang dibuat orang tuanya untuknya. Jadi dia dan Claire menantikan TV bersama, menantikan penampilan Sarah. Waktu gala festival musim semi hampir persis sama. Pada pukul 10.10, pembawa acara tersenyum dan berkata, "Konon rasa cinta pertama adalah perasaan terindah dalam hidup." Selanjutnya, bintang film dan lagu televisi Miss Sarah akan membawanya kepada kita. Single baru, First Love. Setelah itu, Sarah, mengenakan gaun malam yang elegan, naik ke atas panggung yang indah. Claire berkata dengan bersemangat, "Wow! Gaun Sarah sangat indah." Charlie tidak bisa membantu tetapi mengangguk setuju. Sarah di TV sengaja meletakkan rambut panjangnya di belakang kepalanya, yang sedikit lebih bermartabat dan sedikit lebih menawan dari sebelumnya. Elaine memandang Sarah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, "Oh, gadis ini sangat cantik. Jauh lebih cantik dari bintang wanita itu." Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan sedikit penyesalan, "Faktanya, dengan kemunculan Claire, dia juga bisa memasuki lingkaran hiburan dan menjadi seorang bintang." Bahkan jika dibandingkan dengan Sarah, Claire tidak kalah hebatnya. Claire tersenyum dan berkata, "Bu, kamu terlalu memujiku. Bagaimana saya bisa menjadi bintang? Saya suka aktor tetapi tidak berakting, dan saya ingin mendengar suara tanpa suara saya kepada orang lain."